Pria itu dikurung di sel isolasi. Namun saat terjadi kerusuhan besar dan kebakaran di dalam penjara, ia justru menyelamatkan kepala penjara yang nyaris tewas dalam kobaran api. Disitulah hati sang kepala mulai berubah. Beberapa waktu kemudian, sang gadis datang berkunjung. Tubuhnya terlihat kurus. Sang ayah mencemaskan kesehatannya, menyuruhnya makan lebih banyak. Mereka berbincang lama, tapi waktu kunjungan segera habis. Saat sang ayah ditarik keluar, gadis kecil itu menangis sambil berteriak, memintanya untuk tetap makan dengan baik. Melihat itu, kepala penjara diam-diam menyaksikan. Ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Mungkinkah seseorang dengan cinta sebesar ini benar-benar seorang pembunuh? Beberapa hari kemudian, ia menyusun rencana tak terduga. Untuk sementara, gadis kecil itu diperbolehkan tinggal di sel nomor 7, tapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah pria ini benar-benar bersalah? Kepala penjara pun menyelidiki sendiri. Ia membaca surat pengakuan yang ditandatangani oleh pria itu, tapi terlalu rapi, terlalu logis. Tidak mungkin ditulis oleh seseorang dengan kemampuan terbatas. Ia menyadari, ini semua adalah rekayasa. Namun ketika ia mencoba menggali lebih dalam, seorang perwira memperingatkannya. Korban dalam kasus ini adalah anak dari komisaris polisi. Meski diancam, ia terus menggali. Dengan bantuan para narapidana, ia menyusun kembali kejadian hari itu. Mereka menyadari, gadis kecil itu murni terpeleset karena jalanan licin. CPR yang dilakukan sang ayah disalahartikan. Sementara celana yang dilepas hanyalah bagian dari pertolongan pertama. Semua disalahpahami dan dengan kejam dijadikan dasar hukuman. Hari persidangan terakhir tiba. Para tahanan telah melatih sang ayah setiap hari agar ia bisa berbicara. Tapi saat ditanya hakim apakah ia bersalah, ia menjawab, "Ya." Semua orang terpana. Ternyata malam sebelumnya, sang komisaris datang mengancam. Jika ia tidak mengaku, anaknya akan dibuat mengalami nasib yang sama. Untuk melindungi putrinya, ia mengaku dan dijatuhi hukuman mati. Dan hari eksekusi tiba, tepat di hari ulang tahun sang gadis. Semua orang memberi hadiah. Sang ayah memberikan tas ransel Sailor Moon, hadiah yang selalu diinginkan putrinya. Gadis kecil itu membalas dengan berlutut. Berterima kasih telah membawanya ke dunia. Sang ayah pun berlutut dan berkata, "Terima kasih karena telah menjadi putriku." Mereka berpelukan erat. Lalu dengan langkah berat, sang ayah meninggalkan sel untuk terakhir kalinya, menggenggam tangan kecil anaknya. Mereka berpisah di pintu besi yang tak lagi bisa dibuka. Setelah kejadian itu, gadis kecil itu diadopsi oleh kepala penjara dan dibesarkan dengan penuh kasih. Lalu, ia tumbuh menjadi pengacara. Ia tidak pernah lupa akan ketidakadilan yang merenggut ayahnya. Ia melacak mantan narapidana sel nomor 7. Mereka bersatu kembali, bersaksi satu persatu. Dengan bukti yang lengkap, akhirnya hakim menyatakan sang ayah tidak bersalah. Setelah 15 tahun, keadilan datang. Walaupun terlambat, tapi tidak pernah hilang. Di bawah salju yang turun perlahan, gadis itu memejamkan mata, membayangkan ia dan ayahnya yang melambai dari atas balon udara, tersenyum lembut dan bahagia,